Oke, halo semuanya. Selamat datang di podcast pengantar sistem informasi. Senang sekali saya, Rafael Mahesa Bayu Raditya, bisa kembali hadir bersama teman-teman semua dalam episode yang cukup spesial. Karena hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sebenarnya sangat dekat dengan dunia teknologi, tapi seringkali dianggap remeh, atau bahkan dilewatkan begitu saja, yaitu requirements engineering. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya ingin mengajak pendengar untuk membayangkan satu hal sederhana. Bayangkan kalian diminta membuat sebuah aplikasi, misalnya aplikasi peminjaman buku digital, untuk perpustakaan kampus atau aplikasi presensi online untuk kelas. Kelihatannya simple ya, tinggal bikin form login, halaman daftar buku, tombol pinjam, selesai. Tapi kenyataannya, begitu kita mulai menggali kebutuhan pengguna, semuanya jadi jauh lebih kompleks. Nyata, mahasiswa ingin fitur peminjaman yang otomatis. Pustakawan ingin laporan bulanan lengkap dengan statistik, dosen ingin integrasi ke LMS, bagian IT kampus ingin aplikasi punya standar keamanan tertentu, dan juga pimpinan kampus mengirimkan sistem yang bisa diskalakan untuk 10 tahun ke depan. Nah, disinilah requirements engineering atau RE berperan. Requirements engineering membantu kita menjawab pertanyaan paling penting dalam proyek perangkat lunak. Sebenarnya apa sih yang harus dibangun? Karena seringkali kegagalan proyek teknologi bukan terjadi karena kita tidak bisa ngoding, atau karena arsitekturnya salah, atau karena servernya yang bahkan kurang kuat. Banyak proyek gagal karena sejak awal kita membangun sesuatu yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Bahkan menurut laporan Standish Group yang sangat terkenal di dunia manajemen proyek, lebih dari 40% kegagalan proyek perangkat lunak terjadi karena requirements yang tidak lengkap, tidak jelas, atau berubah-ubah tanpa kendali. Jadi masalah utamanya bukan teknologi, tapi komunikasi dan pemahaman kebutuhan. Dan itulah alasan mengapa episode podcast kali ini ada. Kami ingin membahas requirements engineering bukan hanya sebagai teori dari buku, tapi sebagai fondasi penting dalam pengembangan sistem informasi yang modern. Pada kesempatan ini, saya tidak sendirian juga. Saya bersama teman-teman saya ikut menyusun makalah terkait requirements engineering. Saya sendiri bersama Avan Herlino Tazaga Wijaya, Fairal Ahmad Syauqi, Kafia Mubin Prajasi Syafaat, dan Muhammad Hanan Alkamadina. Mereka sudah mempelajari aspek-aspek penting dari requirements engineering, mulai dari definisi, jenis kebutuhan, proses-prosesnya, sampai tantangan dalam implementasi dunia nyata. Nanti, masing-masing dari mereka akan membahas segmen tertentu supaya pembahasan kita menyeluruh dan terstruktur. Nah, sebelum saya serahkan kepada narasumber pertama, ada satu hal yang menarik yang mungkin belum banyak diketahui oleh pendengar. Di dunia pengembangan perangkat lunak profesional, dokumen requirements itu serius, bukan hanya sekedar catatan kecil. Ada standar internasionalnya yaitu ISO atau IEC atau IEEE 29148. Standar ini memberikan pedoman supaya kebutuhan sistem dapat dianalisis, dapat diverifikasi, konsisten antar bagian, tidak ambigu, dan dapat dilacak sepanjang siklus hidup proyeknya. Kenapa harus rumit itu? Karena sebuah requirement yang tulis secara ambigu bisa menimbulkan interpretasi berbeda antar pengguna, analis, dan programmer. Hasilnya, sistem jadi tidak sesuai harapan dan biaya untuk memperbaiki kesalahannya bisa sangat mahal. Ada pepatah klasik dalam requirements engineering yang terkenal, "Fixing a requirement late in the development cycle is 100 times more expensive than fixing it early." Artinya, kesalahan kecil di awal bisa berkembang menjadi masalah besar di tahap akhir. Makanya itu, requirements engineering itu sebenarnya seperti fondasi rumah. Kalau fondasinya salah, rumah secantik apapun tetap akan retak. Hari ini, kita akan membedah requirements engineering secara komprehensif. Mulai dari apa sebenarnya requirements itu, apa bedanya user requirements dan system requirements, apa itu functional dan non-functional requirements, bedanya proses elicitation, analisis, negosiasi sampai validasinya, kenapa modeling seperti use case dan diagram lain menjadi alat yang penting untuk mencegah miskomunikasi dan apa saja kesalahan umum yang sering terjadi.
Kami ingin pendengar bukan hanya memahami sekedar definisi, tapi juga mengerti kenapa requirements engineering itu sangat menentukan masa depan sebuah sistem. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam seksi acara. Oke, selamat datang di podcast pengantar sistem informasi. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas salah satu fondasi paling penting dalam pengembangan sistem perangkat lunak, yaitu requirements engineering. Requirements engineering atau sering disebut RE adalah proses yang sangat menentukan apakah sebuah proyek perangkat lunak akan berhasil atau gagal. Berdasarkan laporan Standish Group, lebih dari 40% proyek gagal karena masalah requirements yang tidak jelas atau tidak lengkap. Dan inilah yang membuat requirements engineering menjadi topik yang sangat relevan untuk dipahami oleh mahasiswa sistem informasi. Makalah ini disusun oleh tim yang terdiri dari saya sendiri, Rafael Mahesabay Raditya, dan keempat rekan saya, Afan Herlino Tasaga Wijaya, Farel Ahmad Syauki, Kafsya Mubin Prajaya Syafaat, dan Muhammad Hanan Al-Kamadina. Hari ini mereka hadir sebagai narasumber untuk menjelaskan lebih dalam mengenai pengertian requirements engineering, jenis-jenis kebutuhan, proses-proses penting, hingga tantangan dan kesalahan yang sering terjadi dalam dunia nyata. Baik, mari kita mulai pembahasannya dari dasar dulu. Apa sebenarnya requirements engineering itu? Saya persilahkan Afan untuk menjelaskan. Oke. Requirements engineering atau singkatnya RE adalah proses yang sangat kompleks namun fundamental dalam dunia software engineering. Menurut Somerville, RE mencakup seluruh aktivitas dalam menemukan, menganalisis, mendefinisikan, mendokumentasikan, memvalidasi, dan mengelola kebutuhan perangkat lunak sepanjang siklus hidupnya. Artinya, RE bukan hanya dilakukan di awal proyek, tetapi berlangsung terus-menerus seiring perubahan kebutuhan pengguna dan perkembangan lingkungan bisnis. Ada dua peran besar dari RE. Yang pertama, peran teknis. RE memastikan bahwa apa saja yang dibutuhkan pengguna dapat diterjemahkan ke dalam bentuk teknis yang bisa dibangun oleh tim pengembang. Misalnya, apakah teknologi yang akan digunakan sudah sesuai, apakah kebutuhan tersebut realistis, dan bagaimana implementasinya nanti. Yang kedua, peran organisasional. RE juga memastikan bahwa sistem yang akan dibangun benar-benar mendukung tujuan organisasi. Bukan hanya bisa digunakan, tetapi harus benar-benar memberikan nilai bagi proses bisnis. Hal yang membuat RE sangat kritis adalah fakta bahwa sistem informasi sering berhubungan dengan regulasi, keamanan data, standar internasional, dan proses bisnis yang cepat berubah. Karena itu, standar ISO IEC atau IEEE 29148 menekankan bahwa kebutuhan harus dapat diverifikasi, konsisten, lengkap, dan traceable. Singkatnya, jika requirement salah, maka seluruh pembangunan sistem mulai dari desain, coding, hingga testing akan mengarah ke sistem yang salah pula. Nah, tadi kan kita udah bahas apa aja definisi dari requirements engineering. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis yang ada di dalam requirements engineering. Nah, dalam makalah yang kami susun ini, requirements engineering itu dibagi dalam beberapa tingkatan. Yang pertama ada user requirements atau kebutuhan user. Ini adalah kebutuhan tingkat tinggi yang ditulis dalam bahasa natural agar mudah dipahami oleh pengguna awam. Di tahap ini, belum membahas detail teknis. Fokusnya adalah apa yang pengguna ingin sistem lakukan, bagaimana sistem membantu proses bisnis, dan kebutuhan apa aja yang bersifat strategis. Contohnya, sistem harus memungkinkan pengguna melakukan login dengan aman. Yang kedua, ada sistem requirements atau kebutuhan dari sistemnya sendiri. Ini adalah versi teknis dan detail dari user requirements. Dokumen ini biasanya menjadi kontrak antara klien dan pengembang. Contoh, sistem harus mendukung minimal 500 transaksi per detik dengan tingkat error lebih kecil dari 0,01%. Selain itu, kebutuhan dibagi dalam dua kategori utama. Yang pertama ada functional requirements. Functional requirements menggambarkan fungsi apa aja yang harus dilakukan oleh sistem. Contohnya, sistem harus menyimpan data transaksi ke database. Sistem harus menyediakan fitur autentikasi 2 faktor.
sistem harus menampilkan laporan penjualan. Functional requirements sangat penting karena menentukan perilaku inti dari sistem. Nah, selanjutnya ada non-functional requirements atau NFR. Non-functional requirements ini jauh lebih luas dan seringkali lebih sulit karena menyangkut kualitas sistem. Kategori menurut ISO atau IEC 25010 meliputi performance. Contohnya, waktu respons kurang dari 2 detik. Yang kedua ada reliability. Contohnya, uptime minimal 99,9%. Selanjutnya ada security. Contohnya, enkripsi dengan AES 256. Dan yang terakhir ada usability. Contohnya, pengguna baru dapat memahami sistem dalam kurang dari 15 menit. NFR ini biasanya menentukan apakah sistem itu nyaman, cepat, aman, dan stabil saat digunakan. Banyak proyek yang gagal bukan karena fungsi tidak ada, tetapi karena kualitasnya buruk. Jadi, NFR sebenarnya sama pentingnya dengan kebutuhan fungsional. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan-tahapan proses requirements engineering. Yang pertama yaitu feasibility study. Ini adalah studi kelayakan yang mengevaluasi beberapa aspek seperti teknis, ekonomis, operasional, dan legal. Tujuannya untuk menemukan apakah proyek bisa dilanjutkan. Yang kedua, requirement elicitation dan analisis. Tahap ini sering disebut paling sulit dan paling krusial karena pengguna seringkali tidak tahu secara detail apa yang mereka butuhkan. Maka digunakan beberapa teknik, yaitu wawancara, observasi proses bisnis, prototyping, benchmarking, JID session, dan use case modeling. Setelah requirement terkumpul, kita masuk ke tahap analisis untuk mengelompokkan kebutuhan, mengidentifikasi konflik, menentukan prioritas. Yang ketiga, requirement discovery, classification, dan prioritization. Di sini tim organisir kebutuhan agar terstruktur dan mudah dikelola. Stakeholder harus sepakat mengenai kebutuhan mana yang penting dan mana yang bisa ditunda. Yang keempat, negotiation. Negosiasi dibutuhkan jika ada konflik antara stakeholder atau keterbatasan anggaran dan waktu. Metode seperti win-win negotiation model digunakan agar semua pihak merasa diuntungkan. Yang kelima, requirement specification. Dokumentasi formal dilakukan biasanya dalam bentuk software requirement spesifikasi. Dokumen ini harus jelas, lengkap, dan tidak ambigu. Yang keenam yaitu requirement validation. Validasi dilakukan untuk memastikan kebutuhan sudah benar, tidak ada yang bertentangan, kebutuhan dapat diverifikasi, dan realistis untuk diimplementasikan. Teknik yang sering digunakan yaitu review, dokumen, prototyping, model validation, dan acceptance test cases. Setelah validasi selesai, barulah desain dan implementasi perangkat lunak dapat dimulai. Nah, tadi dari teman-teman kan sudah jelasin mulai dari definisi, fungsionalnya, jenis-jenisnya, maupun urutannya. Nah, dari RE sendiri itu pastinya terdapat kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi. Nah, kali ini aku akan mengangkat apa aja kesalahan umumnya dan bagaimana cara sistem modeling atau modeling itu tadi bisa mengatasi dari kesalahan umum itu tadi. Nah, contoh kesalahan yang sering terjadi yang pertama, itu ada tidak membedakan user requirement dan juga system requirement. Lalu yang kedua, penggunaan bahasa natural yang ambigu. Jadi terjadinya miskomunikasi dan sehingga mudah disalahartikan. Dan yang ketiga, kurangnya validasi yang memadai. Serta dilanjut dengan minimnya pelibatan stakeholder dalam proses elicitation. Dan yang kelima, pengelolaan perubahan kebutuhan yang buruk sehingga menyebabkan scope creep. Nah, kesalahan-kesalahan ini tidak terlihat sepele karena bisa menyebabkan biaya membengkak atau bahkan proyek ini gagal total. Nah, dari masalah-masalah tadi ada peran sistem modeling untuk menghindari ambigu dan miskomunikasi. Modelingnya terbagi jadi ada use case diagram, ada activity diagram, ada class diagram, dan ada state machine. Nah, sistem modeling tadi sangat membantu menggambarkan bagaimana sistem bekerja. Visualisasi membuat kebutuhan lebih mudah dipahami oleh pengembang maupun pengguna. Model-model ini juga membantu mengidentifikasi konflik lebih awal sebelum implementasi dimulai.
Oke, terima kasih kepada seluruh narasumber, Afan, Farel, Kapsya, dan Hanan atas penjelasannya. Kita bisa menyimpulkan bahwa requirements engineering adalah fondasi yang penting untuk menentukan keberhasilan proyek perangkat lunak. Proses requirements engineering harus dilakukan secara iteratif, melibatkan pengguna secara aktif, dan didukung dokumentasi formal seperti SRS serta traceability matrix. Validasi rutin, prototyping, dan standar internasional seperti ISO atau IEC 29148 juga membantu memastikan kualitas kebutuhan. Oke, sekian dari podcast kami. Semoga podcast ini bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam dan bermanfaat untuk mahasiswa sistem informasi maupun pengembang pemula. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.